Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas Learning Journal Agenda 3 Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021 yang terbagi atas 3 topik. Yang pertama Manajemen ASN, yang kedua Whole of Government atau WOG, yang ketiga Pelayanan Publik. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik pertama mengenai Manajemen ASN. Pegawai ASN atau aparatur sipil negara terbagi dua, yang pertama adalah PNS, yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kedudukan ASN adalah sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Sedangkan ASN memiliki tugas sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saja hak ASN, yang pertama adalah hak PNS, yaitu mendapatkan gaji, tunjangan dan fasilitas. Yang kedua mendapatkan cuti. Yang ketiga mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat mendapatkan perlindungan seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum, dan mendapatkan hak untuk pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK mempunyai hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan, mendapatkan cuti, mendapatkan perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan bantuan hukum, dan pengembangan kompetensi. Yaitu ASN juga memiliki beberapa kewajiban. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintahan berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan teladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Kode etik ASN bertujuan menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik yang memiliki fungsi sebagai pedoman, sebagai standar penilaian sifat, dan sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan penempatan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasi. Berikut kita bahas mengenai sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kesehatan. Fungsinya bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang terbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Untuk organisasi, sistem merit mempunyai fungsi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sistem merit itu sendiri mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama keadilan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga bersinergi. Yang terakhir kita membahas mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah manajemen PNS, yang memiliki beberapa alur, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, penetapan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, nilai kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua, dan perlindungan. Pengelolaan manajemen PPK tentang penetapan kebutuhan, penetapan pengadaan, nilai kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja dan perlindungan.
Sedangkan untuk JPT atau jabatan pimpinan tertinggi, pertama adalah pengisian JPT, yang kedua pengisian JPT di instansi pusat, pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Organisasi dan sistem informasi. Organisasi atau profesi memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Untuk mencapai tujuan tersebut, profesi pegawai ASN memiliki fungsi antara lain, yang pertama pembinaan dan pengembangan profesi ASN, yang kedua memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN, yang ketiga memberikan rekomendasi pada majelis kode etik instansi pemerintah, yang keempat menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem informasi merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Sistem ini diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.